Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kelas, selamat pagi dan selamat bergabung di kelas online hari ini. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik, sehat jasmani dan rohaninya. Ya, seperti yang kita ketahui, di kesempatan kali ini kita telah sampai pada chapter keempat, subbab ketiga, yang terakhir, yaitu materi tentang to ask for permissions. Sebelum itu, kita sudah melalui materi yang sebelumnya, yaitu to give instruction, yaitu kegiatan atau tindakan yang berkaitan dengan memberi instruksi, jika kalian masih ingat. Oke, nah untuk sekarang kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu to ask for permission, atau yang sering dibilang dengan asking permissions. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh yang sudah saya cantumkan di slide video tersebut. Di situ, meminta izin atau ask for permission dengan kalimat yang sudah saya cantumkan itu biasanya digunakan untuk menanyakan pendapat dari seseorang. Terkadang digunakan saat kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita tetap bertanya dan meminta izin terlebih dahulu kepada seseorang. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat dan keberadaan orang tersebut di sekitar kita. Contohnya, may I wash my hand? Bolehkah saya membasuh tangan? Can I go out please? Bolehkah saya pergi keluar? May I open the window please? Bolehkah saya membuka jendelanya? Nah, dari situ kita bisa lihat jika kita menggunakan kalimat may I, can I, and do you mind if I, is it okay if I, itu tuh penting karena kita melakukan sesuatu hal, yaitu permisi terlebih dahulu kepada seseorang yang ada di sekitar kita. Dengan itu kita bisa menghargai mereka yang ada di sekeliling kita, seperti itu. For the example, there is may I go to the toilet? Bolehkah saya pergi ke toilet? Misalnya kalian lagi berada di dalam kelas dan di sana ada guru kalian, pastinya kalian harus meminta izin kepada guru kalian untuk pergi keluar kelas saat itu. Seperti itu. Nah, kalau kalian izin terlebih dahulu sebelum keluar kelas untuk ke kamar mandi atau membeli sesuatu hal yang kalian tidak punya saat itu dan kalian butuh, nah kalian itu perlu banget untuk izin dengan sopan, dengan tujuan kalian menghargai orang yang berada di tempat itu bersama kalian dan kalian menerapkan sifat sopan santun di dalam diri kalian masing-masing. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk hal lain yang perlu kalian tahu adalah ketika kalian meminta izin, itu kalian akan dihadapkan oleh dua respon, yaitu giving permission atau seseorang itu telah memberi izin kepada kalian atau kalian memberi izin kepada orang tersebut, dan yang kedua adalah refusing permission atau orang tersebut telah menolak apa yang kalian minta atau izin kalian, dan sebaliknya. Jadi diingat ya, asking for permission, ask for permission itu punya dua cabang, yaitu giving permission dan refusing permission. Selanjutnya kita akan membahas tentang giving permission. Sebelumnya kalian pasti pernah kan ya minta izin untuk ke kamar mandi atau mengambil barang yang ketinggalan kepada guru di kelas, atau kalian meminta izin kepada teman kalian untuk meminjam barangnya, entah itu pulpen, eraser, atau yang lain lah. Nah, itu pasti di sana kalian akan menemukan
giving atau refusing. Nah, di situ sekarang yang akan kita bahas adalah tentang giving permission. Giving permission itu adalah izin yang diiyakan. Nah, ketika kalian meminjam suatu barang kepada teman kalian dan mereka menyatakan iya atau sure, tentu, dan mereka itu membolehkan kalian untuk meminjam barangnya. Nah, itu termasuk ke dalam giving permission. Ketika mereka mengiyakan apa yang kalian minta, apa yang kalian ungkapkan, izin yang kalian ungkapkan itu tadi. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat sendiri di giving permission. Di situ ada sure, tentu, yes, iya, of course, tentu saja, sure, go ahead, ya silahkan, dan seterusnya. Di situ kalian bisa menganalisa sendiri, mana sih yang disebut dengan giving permission atau memberi izin, atau lebih singkatnya, izin kalian itu dibolehin, diiyakan oleh orang yang kalian mintai izin. Okay, next, the last we will talk about refusing permission. Nah, di sini kita akan membahas tentang refusing permission. Pada saat orang lain atau kita meminta izin, itu tidak semua izin akan diterima. Kalian juga boleh menolak, atau orang lain juga boleh menolak apa yang diizinkan tersebut. Semisal, kalian mau pinjam pulpen teman kalian. Nah, mereka cuma bawa satu pulpen. Nah, disitulah mereka memiliki alasan untuk menolak izin kalian untuk meminjam pulpennya. Nah, tindakan menolak di sini itulah yang disebut dengan refusing permission. Nah, kunci untuk menolak izin dari seseorang atau seseorang ingin menolak apa yang kalian izinkan kepada mereka itu adalah memiliki alasan agar jelas. Kenapa sih aku kok nggak dibolehin minjam pulpennya dia gitu? Kenapa sih aku nggak ngebolehin dia pinjam pulpen aku, seperti itu. Nah, jadi di sana kalian harus punya alasan agar mereka itu juga merasa dihargai dan tidak diperlakukan semena-mena, karena kalian memiliki alasan di belakang itu. Kenapa kalian menolak izin dari mereka dan kenapa mereka atau dia menolak izin yang kalian ajukan, seperti itu. Untuk contohnya bisa kalian lihat sendiri di situ. Di sana juga sudah ada translate-nya juga. Jadi kalian bisa lebih gampang memahami mana yang namanya refusing, giving, and ask for permission. Yes, for the last, kesimpulannya adalah ask for permissions itu adalah kegiatan untuk meminta izin, di mana kita meminta izin kepada seseorang atau orang lain meminta izin kepada kita untuk melakukan sesuatu hal. Yang kedua adalah giving permission, di mana kita mengiyakan izin yang orang lain ajukan, atau orang lain mengiyakan apa yang kita minta atau izin yang kita minta. Okay, for the last is refusing permission. Refusing permission adalah kegiatan menolak atau tindakan menolak perizinan dari seseorang, atau kita mendapat penolakan atas izin yang kita ajukan terhadap seseorang. Nah, di situ hal yang harus kita perhatikan dalam menolak perizinan adalah alasan. Jadi kita menolak sesuatu hal itu baiknya harus disertai dengan alasan agar jelas mengapa kita ditolak, mengapa kita menolak perizinan itu. Nah, dari situ kita bisa menghargai ungkapan orang lain dan menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Saya harap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan.
Dan semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, silahkan berkomentar. Di sini kita sama-sama belajar. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. And thanks for nice attention. See you.